Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, Minggu 6 September 2020, kita akan dilayani oleh Bapak Gembala GRI Berkat, Bapak Renaldo Panggabean, dengan tema Setia Sampai Akhir. Dan juga kita akan mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, baiknya menyiapkan hosti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus secara bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, baiklah mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Minggu ini adalah minggu pertama pada bulan ke-9 di tahun 2020. Terima kasih banyak Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami terus menyatakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Walau kami dalam kesusahan, walau kami mungkin dalam kesakitan, tapi kami terus menyatakan tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami, Tuhan selalu menopang hidup kami. Demikian kami juga merasakan sukacita yang besar apabila kami terus dapat melakukan kegiatan di dalam masa ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesuslah yang memberikan ini semua bagi kami. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Urapi kami Tuhan, Roh Kudus Tuhan pimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan membacakan Amsal 3 ayat 1-8 secara bertanggapan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kesahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali.
setiapkan hati kita. Kita undang Roh Kudus untuk menjamah setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama naikkan pujian yang dikatakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lebih sungguh katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal
Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara siapkan dan buka Alkitab saudara dari 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sesuai yang sudah diumumkan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tentang kesetiaan, faithfulness. Bagaimana kita setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan kita akan melihatnya dari seorang anak Tuhan yang namanya Asa. Dari kitab 2 Tawarik 16. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam surga, agung dan dimuliakanlah namamu. Engkaulah yang Allah yang layak ditinggikan dan dipuji. Saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Sampaikanlah firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Berkati kami setiap pribadi dengan Roh-Mu yang kudus. Terlebih hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan dan tidak ada apa-apanya ini. Kiranya Roh Kudus saja yang memimpin supaya boleh menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, sebelum membaca perikop ini, saya jelaskan sedikit saudara-saudaraku. Kerajaan Israel setelah Raja Salomo memimpin, itu terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu terdiri dari 12 suku, kerajaan selatan terdiri dari 2 suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Dan dipimpin oleh anaknya Salomo yang namanya Rehabeam. Dan demikian seterusnya saudara-saudaraku sampai cucunya Rehabeam ini namanya Raja Asa. Saudara-saudaraku, Raja Asa ini adalah raja yang luar biasa imannya. Kalau saudara baca di dalam kitab Tawarik dan Raja-Raja dikatakan bahwa dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Imannya tuh luar biasa. Kalau kakek dan bapaknya itu di dalam pemerintahannya masih membiarkan penyembahan kepada berhala, maka dia kembali kepada Tuhan. Dia melakukan reformasi di dalam kerajaan Yehuda. Kemudian dia juga sangat mengandalkan Tuhan, ya, sehingga Tuhan menyertai dia dan di dalam peperangan melawan bangsa-bangsa asing, Tuhan berperang bersama dia dan memberikan kemenangan. Jadi ini adalah raja yang luar biasa saudara-saudaraku. Kesetiaannya dan imannya kepada Tuhan. Dia memerintah selama 42 tahun. Dan perikop yang akan kita baca adalah cerita tentang kepemimpinan Asa pada tahun yang ke-35. Mari saudara kita baca. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara perhatikan benar-benar, ini seperti cerita pendek ya. Buat saya ini adalah cerita yang sungguh menarik. Ya, mari kita baca bersama-sama. Perjanjian Asa dengan Aram, 2 Tawarik 16. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengar permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda
yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Bukankah tentara Ethiopia dan Libya yang besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ayat 10. Maka sakit hatilah Asa mendengar pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar itu dan menghormatinya. Saudara-saudaraku, di sini kita melihat Asa. Saudara, kalau kita baca pada pasal 14 dan 15, mulai daripada Asa itu diangkat menjadi raja. Di situ diceritakan adalah Asa adalah orang yang bersandar kepada Tuhan. Asa olah imannya kuat. Ketika dia akan diserang oleh bangsa asing yang namanya Ethiopia dan Libya yang begitu kuat. Tentaranya itu dikatakan ada 1 juta. Bahkan dia punya 300 kereta. Sementara pasukan dari Raja Asa ini hanya sekitar 500.000, hanya setengahnya, dan tidak punya kereta, hanya pakai perisai. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan, dan akhirnya dia bisa mengalahkan bangsa asing yang kuat dan besar itu. Betapa dia mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Lalu di pasal 15 dia juga memerintahkan untuk semua bangsa rakyat Yehuda untuk menyembah Allah. Kalau masih ada yang menyembah Allah lain, dia akan bunuh. Dia hancurkan semua bukit-bukit pengorbanan berhala-berhala. Jadi dia melakukan reformasi yang diturunkan oleh nenek moyangnya, ayahnya, kakeknya, tentang penyembahan berhala. Ya, jadi ini orang adalah orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang imannya luar biasa. Tapi kita lihat di dalam pasal ini yang baru saja kita baca. Ketika Tuhan sudah memberikan ketenangan di negaranya sampai tahun yang ke-35. Tiba-tiba Raja Baesa itu adalah raja kerajaan Israel Utara, mau menyerang dia dengan cara dia mau menghambat jalur perdagangan dan jalur perjalanan ibadah. Kita tahu saudara-saudaraku, Bait Allah dan Yerusalem ada di kerajaan selatan, sehingga setiap orang Israel termasuk yang di utara yang ingin beribadah kepada Tuhan, dia harus datang dari utara ke selatan. Dan ini membuat ekonomi mereka juga semakin baik, karena itu adalah jalur perdagangan dan jalur pilgrim atau perjalanan ibadah. Dan ini yang mau dihambat oleh Raja Utara, yaitu Baesa. Lalu dia memperkuat Rama. Dan Raja Baesa tidak bekerja sendiri. Dia pakai tentara bayaran. Ya, yaitu dia pergi ke raja asing yang namanya Ben-Hadad dari kerajaan Syria atau Damsyik. Atau Raja Aram, saudara-saudaraku. Kalau di Alkitab ditulisnya adalah kerajaan Aram.
Dia minta tolong supaya dia bisa menyerang dan terlebih dahulu menghambat perjalanan untuk masuk ke kota Yerusalem. Saudara-saudara, di tengah ketenangan, ya, karena Tuhan beserta dia, tiba-tiba ada masalah di dalam hidupnya. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Asa adalah sesuatu yang mengecewakan Tuhan, karena dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kalau selama 35 tahun dia sangat mengandalkan Tuhan, bahkan melakukan reformasi kebangunan rohani, tiba-tiba di puncak kejayaannya ketika ada masalah, dia tidak lari kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang saya tidak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Orang yang imannya tadinya kuat, tetapi tiba-tiba imannya menukik turun. Dan kita lihat dalam cerita tadi, tidak naik-naik, turun terus. Bahkan ketika Tuhan tegur, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan menyedihkan. Akhir hidup yang mengecewakan, saudara-saudaraku, dari seorang beriman. Saudara-saudaraku, dari sini kita dapat pelajari bahwa iman itu harus selalu dijaga dan dipupuk. Saat ini juga kita bisa melihat banyak orang yang pada saat dia percaya kepada Yesus, dipanggil Tuhan, bahkan juga melayani sebagai full time, sebagai hamba Tuhan. Tuhan pakai luar biasa karena dia mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang bertobat melalui pelayanannya. Ya. Dia mendirikan gereja dan menjadi besar, saudara-saudaraku. Imannya itu luar biasa dipandang orang. Tetapi sampai pada satu titik, imannya goyah. Karena dia tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi mulai bersandar kepada diri sendiri. Ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa hamba Tuhan, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia, yang dulu begitu luar biasa pelayanannya, tetapi akhirnya bisa jatuh di dalam perbuatan dosa. Orang yang mulai pelayanannya dari garasi, Tuhan sertai dan dia bersandar kepada Tuhan. Namun ketika dia mempunyai jemaat yang besar, gereja yang besar, mega church, tetapi akhirnya bisa berseteru bahkan dengan keluarganya sendiri. Ada yang jatuh karena wanita dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, ini berarti iman pada satu saat yang baik, yang luar biasa, tidak menjamin bahwa iman itu akan terus bertahan baik pada masa-masa yang akan datang. Ketika kita melihat orang yang beriman yang luar biasa dan buah pelayanannya luar biasa pada hari ini, itu bukan satu jaminan dia akan tetap mempunyai iman yang sama di waktu yang mendatang. Ketika pada satu saat kita melihat seorang hamba Tuhan yang tadinya dari agama lain lalu bertobat dan begitu memberkati banyak orang, membawa orang kepada Kristus, kita berdecak kagum pada waktu yang lalu. Tidak ada jaminan bahwa dia tetap mempunyai iman yang sama pada hari ini. Semuanya bisa jatuh. Kecuali saudara, satu hal yang dia lakukan, dia membiarkan dirinya diperbaharui terus oleh Tuhan. Karena mempertahankan iman tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi mempertahankan iman adalah kita harus menempel kepada Allah. Harus menempel pada pokok yang benar, dialah Yesus Kristus. Iman itu harus diperbaharui setiap hari oleh Roh Kudus dan firman. Karena kalau tidak, saudara-saudaraku, maka iman itu bisa menjadi lemah, bahkan sampai terpuruk seperti Raja Asa. Raja Asa tidak bersandar kepada Tuhan. Raja Asa tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk selalu diperbaharui. Apalagi keadaannya sudah baik, kerajaannya makmur, tidak ada perang dan aman-aman saja. Ketika tiba-tiba ada gangguan, nah, ini yang kita pelajari saudara-saudaraku. Dia tidak bersandar kepada Tuhan. Tetapi yang pertama dia adalah mengandalkan diri sendiri. Dia tidak berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk seperti di pasal ke-14 ketika dia akan melawan bangsa yang besar Ethiopia. Lebih besar bahkan dari Raja Aram yang sekarang. Maka dia mengandalkan pikirannya sendiri. Dia bikin strategi sendiri, dia tidak berdoa saudara-saudaraku.
Oh, ini adalah satu kesalahan dari Asa. Yang pertama, dia tidak setia karena dia mengandalkan pikiran sendiri. Ketika ada rencana Israel untuk menyerang dia, untuk menghambat jalan menuju Yerusalem, dia berpikir sendiri. Dia bikin strategi sendiri. Dia tahu kerajaan Israel, Raja Baesa itu kerjasama dengan raja asing yang kuat, namanya Ben-Hadad. Lalu yang dia pikirkan adalah, ya sudah, kalau begitu, saya akan sogok itu Raja Ben-Hadad supaya dia mengkhianati perjanjiannya dengan Baesa, lalu berpihak kepada saya. Dan itu yang dia lakukan, yang kita baca pada hari ini. Dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia mengandalkan pikirannya sendiri. Dan kedua, saudara-saudaraku, dia tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi dia bersandar kepada harta kekayaannya. Dia menyogok Ben-Hadad, saudara-saudaraku. Dan dikatakan di situ bahwa dia membayar emas dan perak. Dikatakan di ayat 1, ayat 2, Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja. Saudara-saudara, menyuap Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Gansik dengan emas dan perak yang diambil dari kerajaan, dari istana, dan juga dari rumah Allah. Saudara-saudaraku, ini berarti dia mengandalkan harta, saudara-saudaraku. Yang lebih parah lagi, dia ambil hartanya itu dari bait Allah, saudara-saudara. Kalau dari istananya nggak apa-apa lah, itu emang punya dia. Tetapi ini dari rumah Allah. Berarti dia merampok Tuhan, bukannya dia mengandalkan Tuhan, justru dia merampok Tuhan untuk mengandalkan manusia. Jadi ini adalah sumber kejatuhan dia yang kedua. Yang pertama, dia hanya berpikir dirinya sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Yang kedua, dia mengandalkan kekayaannya. Oh, saudara-saudaraku, betapa kita juga sering apabila kita diberkati Tuhan dengan banyak harta, kita merasa bahwa semua bisa diatur oleh uang. Saudara-saudaraku, tidak ada yang salah menjadi kaya. Tetapi yang salah adalah sikap hatimu terhadap harta. Ketika engkau terlalu mengandalkan harta, akhirnya engkau bukan menjadi tuan terhadap harta saudara, tetapi engkau menjadi hamba dari harta saudara. Bahkan saudara bisa melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Dan ini adalah bahaya yang besar. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan sangat sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan karena kekayaannya, tetapi orang yang kaya cenderung untuk mengandalkan kekayaannya. Tetapi ketika engkau mengabaikan Tuhan, maka hartamu itu bisa menjadi jerat. Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada orang kaya yang bodoh. Ketika orang kaya ini tidak pernah menyebut Tuhan atas hasil pertaniannya yang luar biasa yang membuat dia kaya, Tuhan bilang, "Hai orang bodoh, hari ini juga engkau mati. Lalu untuk siapa semuanya itu?" Saudara-saudaraku, ini adalah bahaya yang kedua yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan, yaitu kita mengandalkan harta. Dan saudara-saudaraku, kita harus waspada. Ketika Tuhan berkati banyak, jangan sampai kita mengandalkan harta. Dan tanpa sadar, sesungguhnya kita sudah menjadi hamba dari uang. Uang dan harta itu menjadi tuan bagi kita. Saudara-saudaraku sekalian, yang ketiga, yang pertama tadi dia hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Yang kedua, Asa mengandalkan kekayaannya, apalagi dengan merampok Tuhan, mengambil harta di bait Allah. Yang ketiga, dia mengandalkan manusia. Dia mengandalkan siapa, saudara? Dia mengandalkan Raja Ben-Hadad yang tadinya kerjasama dengan Israel Utara yang mau menyerang dia. Ya, sebenarnya suatu strategi yang baik juga di mata dunia, strategi perang yang baik, ya saudara-saudaraku. Bahwa dia bekerja sama dengan Ben-Hadad, akhirnya Ben-Hadad berbalik. Saudara-saudara, ada bahayanya mengandalkan manusia, saudara-saudaraku. Karena manusia seperti Ben-Hadad, kenapa dia mau berkhianat terhadap Baesa, lalu berpihak terhadap Asa? Karena uang, saudara-saudaraku. Kalau misalnya tiba-tiba Baesa datang lagi dengan uang yang lebih besar lagi, dengan emas dan perak yang lebih besar lagi, saya percaya Ben-Hadad
akan kembali menyerang Asa dan berpihak kepada Baesa. Dan itu adalah kesia-siaan kita bersandar kepada kekuatan manusia, bukan kepada Tuhan. Bukankah hal yang sama sering kali juga kita lakukan, saudara-saudara? Di dalam menghadapi persoalan, kita mengandalkan manusia. Kita kenal dengan pejabat ini. Kita kenal dengan jenderal ini. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita mengandalkan manusia, itu ada batasnya. Tetap masih ada langit di atas langit, masih ada atasannya. Kalau kita mengandalkan orang, manusia yang kaya, masih ada orang yang lebih kaya, saudara-saudaraku. Tetapi sesungguhnya yang benar, yang bisa memberi kita kemenangan adalah kalau kita mengandalkan pihak yang tidak ada batasnya. Siapa itu? Dia adalah Allah Bapa. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan itu yang bisa menjaga iman kita tetap steady. Bahkan bertumbuh sampai akhir hidup kita. Amin, saudara. Jangan kita mengandalkan manusia. Itulah kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Asa. Saudara-saudaraku, apakah strateginya berhasil? Berhasil, saudara-saudara. Yang kita lihat di situ, akhirnya Raja Baesa tidak jadi menyerang Asa. Tidak jadi memperkuat Rama untuk memblok jalan ke Yerusalem. Ya, karena dia diserang terlebih dahulu oleh Raja Aram, yaitu Ben-Hadad. Jadi strateginya ini berhasil. Saya percaya dia dipuji-puji oleh rakyatnya. Bahkan kalau dulu ada Facebook atau Instagram, dia di likes-nya itu berjuta-juta, saudara-saudaraku. Tetapi apa yang dianggap berhasil di mata manusia, kalau dia tidak berdasarkan petunjuk Tuhan, kalau dia tidak bersandar kepada Tuhan, adalah sebuah kegagalan di mata Tuhan. Dan kita lihat, saudara-saudaraku, ternyata dia ditegur oleh Tuhan melalui seorang nabi yang namanya Hanani. Hanani menegur dia. Dia katakan, saudara-saudara, di ayat 7. Ya, Hanani pelihat itu nabi, datang kepada Raja Asa. Katanya begini, karena engkau bersandar kepada Raja Alam dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Oh, saudara-saudaraku, ternyata Tuhan mempunyai rencana dengan hasil yang lebih besar. Raja Asa berhasil mengalahkan dan melumpuhkan kerajaan utara atau rencana dari Baesa. Tetapi Tuhan bilang begini, kalau engkau mengandalkan aku, maka jangankan Raja Israel, ya, Aram itu pun akan engkau taklukkan. Dikatakan begitu. Tetapi karena engkau mengandalkan Raja Aram, maka lepaslah Raja Aram itu. Orang yang seharusnya menjadi musuh engkau hancurkan. Justru engkau bekerja sama dengan dia. Saudara-saudaraku, jika kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kita tidak bertanya bersandar kepada Tuhan. Ketika kita merasa harta kita itu dapat menolong kita di dalam menghadapi kehidupan ini, ketika kita mengandalkan manusia dan bukan mengandalkan Tuhan, maka rencana Tuhan, hasil yang lebih besar yang seharusnya dapat kita raih, lenyap, hilang. Seperti yang dialami. Seharusnya dia menang terhadap bangsa Asi yang besar pada saat itu. Dan Hanani juga mengingatkan, ingat gak dulu, waktu engkau mau diserang oleh Ethiopia dan Libya, di ayat 8 dikatakan, ya, itu adalah bangsa yang jauh lebih besar dari bangsa Aram. Lebih kuat dari Raja Ben-Hadad. Tetapi engkau bisa menaklukkan dia, bisa menghancurkan mereka. Kenapa? Karena engkau bersandar, berdoa dan memohon kepada Allah dan Allah yang berperang. Tetapi sekarang kepada bangsa yang lebih kecil engkau tidak mengandalkan Tuhan, tetapi engkau memakai dirimu sendiri, engkau memakai harta kekayaanmu, bahkan engkau mengandalkan manusia yang adalah musuhmu sendiri. Maka engkau mendapat kemenangan yang kecil sebenarnya di mata Tuhan.
Dan saudara-saudaraku, apa reaksi Asa terhadap peringatan dari Hanani? Ya. Kita lihat ayat 10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudara-saudaraku, menyedihkan sekali. Ketika Tuhan mengingatkan, menegur Raja Asa melalui nabinya Hanani, dia katakan, harusnya engkau mendapatkan kemenangan lebih besar. Tapi karena engkau tidak bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada manusia, ya, maka engkau hanya mendapatkan kemenangan yang kecil, saudara-saudara. Bahkan dikatakan begini di dalam ayat 8, ayat 9 maksud saya, engkau mulai sekarang akan mengalami peperangan-peperangan. Jadi yang tadinya aman selama 35 tahun, karena kesalahannya yang dia lakukan pada tahun ke-36, Tuhan marah. Dan akhirnya dia hidupnya tidak damai lagi, tidak tentram lagi. Dia harus terus berperang. Itu adalah konsekuensi yang harus dia alami ketika dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia merasa puas dengan keberhasilan bisa menghambat Israel Utara. Tapi dia tidak tahu ada konsekuensi berikutnya, yaitu dia akan mengalami peperangan. Seringkali kita juga demikian. Kita mengambil jalan pintas, kita tidak bersandar kepada Tuhan. Dan kita tidak sadar bahwa jalan pintas itu seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi karena ini kelihatannya berhasil, dan memang berhasil secara jangka pendek, maka kita melakukan cara-cara itu. Dan saudaraku, ketika itu kita sudah menyakiti hati Tuhan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudaraku, ketika engkau ditegur Tuhan, bukannya menerima, bukannya berpikir, bukannya merefleksi diri, oh benar apa kata nabi ini yang dikatakan oleh Hanani. Tetapi malah nabinya dipenjara, saudara-saudara. Bahkan ada rakyat juga yang sepaham dengan Hanani mengatakan, Raja Asa, maaf Paduka, engkau salah. Oh, dia langsung marah. Ya, bukan hanya dipenjara, dianiaya. Betapa sering saudara-saudaraku, kita juga tidak mau menerima teguran, nasihat dari orang lain. Kita tidak mau menerima koreksi dari Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengoreksi kita. Dan sebenarnya ketika kita dikritik, dikoreksi oleh Tuhan melalui siapa saja, itu menunjukkan kasih Tuhan. Tuhan masih cinta sama saya. Ya. Saya bayangkan saudara-saudaraku, ada seseorang yang saya tahu, saya kenal, itu seluruh hidupnya menipu terus, melakukan kejahatan terus menerus. Tapi orang ini sampai sekarang hidup, bahkan sehat, sakit, dan melakukan penipuan terus. Kalau saya sedih saudara, karena Tuhan tidak menegur dia. Tuhan membiarkan. Kalau Tuhan membiarkan, itu adalah satu hukuman yang luar biasa dari Tuhan. Ketika Tuhan membiarkan kita terus di dalam dosa, di dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau ketika kita ditegur, sebenarnya itu anugerah. Berarti Tuhan masih mengasihi kita. Dan kita harus menerima teguran itu. Jangan seperti Raja Asa. Ketika dia ditegur, hatinya panas. Kurang ajar ini nabi. Udah terbukti saya benar dan saya menang. Tetapi dia ngomong yang enggak-enggak. Masukin dia di penjara. Cari rakyat-rakyat yang mendukung dia. Aniaya. Oh saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur kita. Dia bisa memakai hamba Tuhan. Ketika engkau ditegur oleh Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui pasanganmu, istrimu, suamimu, bahkan melalui anak buahmu, saudara-saudaraku. Cobalah untuk tidak cepat menolak teguran itu. Tetapi terima. Ya, bukan bagaimana cara menyampaikannya, bukan siapa yang menyampaikannya, tetapi isinya, kontennya. Saudara harusnya merenung dan berpikir, benarkah teguran ini, saudara-saudaraku?
Ketika engkau ditegur melalui mimbar ini, mungkin tidak seperti zaman dulu ya. Saudara tidak bisa memenjarakan hamba Tuhan yang khotbahnya menyinggung saudara. Tetapi sekarang caranya lebih mudah, pindah gereja itu nggak perlu naik mobil lalu pindah ke gedung yang lain. Cukup dengan jempol, saudara-saudaraku. Karena sekarang ibadah online. Ketika saudara tidak suka dengan khotbah saya pada saat ini, saudara tinggal menggerakkan jempol saudara, saudara pindah ke gereja lain. Lalu kalau tidak suka lagi dengan teguran ini, pindah lagi ke gereja lain sampai saudara menemukan khotbah yang memuaskan hati saudara. Tapi hari ini Tuhan bilang kepada kita, kepada saudara dan saya, ketika engkau ditegur Tuhan, maka dengarlah teguran itu. Dan Tuhan bisa menggunakan siapa saja, saudara-saudaraku, untuk menegur saudara dan saya ketika kita sadar atau tidak sadar sedang mengambil jalan yang salah. Karena itu untuk menjaga iman kita, supaya iman kita tetap setia kepada Tuhan sampai garis finish, sampai akhir hidup. Sama seperti orang mau bertanding, saudara-saudaraku. Ya, dia akan berusaha terus, halangannya pasti banyak. Pertandingan apa saja? Pertandingan lari, pertandingan bola, ya, naik sepeda dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk sampai ke garis finish. Mereka akan mempertahankan itu semua, saudara-saudaraku, untuk sampai garis finish. Walaupun mungkin tidak menang, tidak juara, tetapi paling tidak dia sampai ke garis akhir. Dan jangan sampai kita secara pertandingan rohani ini tidak sampai ke garis akhir. Dalam pertandingan olahraga masih mending, saudara-saudara, kita tahu finishnya di mana. Tetapi di dalam pertandingan rohani kita nggak tahu finish kita di mana. Bisa nanti malam kita finish, atau bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, atau besok kita finish. Oleh karenanya kita harus berjaga-jaga untuk selalu memelihara iman kita. Jangan sampai lengah. Dan memelihara iman hanya dengan satu jalan, yaitu kita selalu meminta Tuhan memperbarui iman kita, meluruskan jalan kita dengan Roh Kudus dan firman. Jadi saudara-saudaraku, ketika engkau ditegur Tuhan, dikoreksi Tuhan, mengucap syukurlah, karena berarti Tuhan masih cinta sama engkau, sehingga dia menegur. Ya. Jangan seperti Raja Asa, justru dia menolak, mengeraskan hatinya, bahkan mencelakakan orang yang dipakai Tuhan untuk menasihatinya. Lalu berikutnya saudara-saudaraku, ketika dia tidak juga mau bertobat, Tuhan bikin teguran yang keras. Ini sama seperti kalau kita bekerja. Ini sudah surat peringatan ketiga, saudara-saudaraku. Sudah diperingatkan, tidak mau juga memperbaiki kelakuannya. Dia sakit. Ya. Dan ini adalah teguran Tuhan sebenarnya. Dia sakit. Dikatakan di Alkitab itu adalah kakinya yang sakit. Tidak dijelaskan, mungkin sakitnya cuma koreng atau luka biasa. Mungkin hanya seperti asam urat, sakit, cuman kalau jalan sakit. Seperti itu, saudara-saudara. Ayat 9 dikatakan pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya. Ya. Terus dikatakan semakin parah sakitnya. Namun dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Oh, saudara-saudaraku, ini adalah teguran yang luar biasa. Dia sampai sakit, tetapi dia juga tidak bertobat, saudara-saudaraku. Seharusnya ketika dia sakit, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Apa salah saya? Dia bernyanyi, mengapa semua ini terjadi pada diriku? Tuhan, maafkan diri ini. Oh, itu lain konteksnya ya, saudara-saudaraku. Mungkin dia juga harusnya datang berlutut, berdoa dan bertanya, bernyanyi, selidiki aku, lihat kakiku. Tapi dia tidak melakukan itu, saudara-saudara. Dia malah mencari tabib-tabib dan tidak berdoa kepada Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan saudara tidak boleh ke dokter. Tetapi jangan sampai dokter itu benar-benar menggantikan sama sekali Tuhan. Engkau harus berdoa dan Tuhan bisa tunjukkan melalui apa saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dan saudara kita lihat, nggak lama. Mungkin dari sakit kecil, karena dia tidak datang kepada Tuhan.
dia tidak mengandalkan Tuhan, 2 tahun saja saudaraku. Saya bisa bayangkan kalau itu luka mungkin seperti orang diabetes. Ya, lukanya tidak sembuh-sembuh, bahkan menjalar terus dari ujung kakinya ke atas sampai harus diamputasi. Akhirnya komplikasi dan akhirnya meninggal. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah babak akhir hidup yang mengenaskan dari seorang yang tadinya beriman luar biasa. Karena dia tidak mempertahankan imannya. Karena dia tidak memelihara imannya dengan bersandar kepada Kristus. Saudara-saudaraku, sekali lagi, kita tidak tahu kita finish di mana, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Kita harus memelihara iman kita dengan cara bersandar. Hanani mengatakan kepada Asa, karena engkau tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi engkau bersandar kepada dirimu sendiri, engkau bersandar kepada hartamu, engkau bersandar kepada manusia. Maka yang terjadi adalah keterpurukan. Imanmu turun dan menukik, bahkan sangat ironis. Orang yang tadinya luar biasa dipakai Tuhan, di akhir hidupnya justru mati dalam keadaan sakit kritis dan tidak di dalam keadaan beriman. So, saudara-saudaraku, pesan Tuhan pada hari ini, rawatlah imanmu. Kita tidak tahu kapan kita sampai garis finish. Tapi biarlah kita seperti Rasul Paulus yang mengatakan ketika dia sudah tua dan merasa bahwa Tuhan akan memanggil dia, mengatakan bahwa aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik, aku sudah mencapai garis akhir, dan aku sudah memelihara iman di dalam 1 Timotius 4. Dan caranya kita untuk memelihara iman, tidak ada cara lain kecuali kita menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Abide Him. Itu adalah satu-satunya cara. Karena hanya Yesus saja yang bisa memperbaharui iman kita. Hanya Yesus saja yang bisa menyegarkan iman kita. Sehingga iman kita di sepanjang hidup kita tidak semakin turun, tetapi boleh tetap bahkan bertumbuh. Sampai akhirnya Tuhan memanggil kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya beri kesempatan Bapak, Ibu, Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa secara pribadi sebelum masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan. Dan saudara mohon ampun, dan sebelum saudara mohon ampun kepada Tuhan, ampuni dulu orang-orang yang bersalah kepada saudara. Sementara saudara bersaat teduh, Ago Panjaitan akan menyanyikan sebuah pujian, Sampai Akhir Hidupku. Sempurna
Kita serahkan hidup kita sesuai dengan rancangan sampai Ia manggil di akhir hidup kita. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga yang maha agung dan mulia, bersekutu dengan-Mu dan dengan Kristus di dalam perjamuan kudus merupakan satu yang istimewa bagi kami, yang bahkan tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, bahwa Engkau telah melupakan dosa-dosa kami karena darah Kristus yang sudah tercurah, yang dicurahkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk memuliakan-Mu ya Tuhan dalam perjamuan kudus ini, untuk memuji, menghormati, memuliakan, berterima kasih karena kami dapat bersekutu dengan-Mu di dalam Yesus Kristus. Karena jika bukan karena darah anak domba Allah yang berharga, yang telah menyucikan kami semua dari dosa, maka kami sesungguhnya adalah orang-orang yang terhilang. Kami tetap berada di dalam dosa-dosa kami, dan yang pantas kami terima hanyalah murka Tuhan. Tetapi Tuhan, kami tidak mengerti Engkau memilih kami untuk menjadi umat bagi diri-Mu sendiri. Oh, Engkau telah berkata, aku akan menjadi Tuhan-Mu dan Engkau akan menjadi umat. Oh Tuhan, semua ini betapa mulia untuk kami renungkan. Terutama karena tidak satupun dari kami yang baik. Bahkan kami tidak pernah mencari Engkau. Engkaulah yang mencari kami, menebus kami. Dan sekarang kami mengucap syukur. Kami memohon berkat-Mu atas roti dan anggur yang oleh firman Allah adalah tubuh dan darah Kristus. Dan kami memohonnya di dalam nama dan untuk kemuliaan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku,
kita akan menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Saya undang saudara dengan sikap yang sempurna bangkit berdiri. Kita siapkan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Saudaraku, pada malam ia diserahkan. Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberi kepada murid-muridnya. Ambillah. Saudara-saudaraku, ambillah dan makanlah. Dan ingatlah, tubuh Kristus sudah tercabik-cabik untuk keampunan kita, untuk menghapus semua dosa-dosa kita dan kesalahan kita, sehingga kita boleh layak di mata Allah Bapa. Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Demikian juga sesudah itu ia mengambil cawan. Yesus mengucap syukur dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darah perjanjian baru. Ambillah, saudara, minumlah darah Kristus. Sambil mengingat, di luar darah Kristus tidak ada penghapusan dosa. Di luar darah Kristus tidak ada surga dan kehidupan. Hanya melalui darah Kristus yang sudah tercurah, maka dosa manusia bisa dihapuskan dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Minumlah dengan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita dengan tetap bangkit berdiri. Mari bersama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, tiba saatnya saudara mengucapkan syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saudara bisa mempersembahkannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening gereja yang ada di layar saudara. Dan setelah itu, saudara boleh melihat beberapa pengumuman gereja di layar saudara. Selamat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita menutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Kita akan menaikkan doa syafaat dan kita akan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali supaya kami terus-menerus memelihara iman kami, kesetiaan kami kepada Engkau, dengan bersandar hanya kepadamu di dalam menjalani semua kehidupan kami dengan segala macam persoalannya. Roh Kudus, ingatkan kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi kami hanya boleh bersandar kepada Tuhan saja, yang maha kuasa dan tidak terbatas, yang mencintai kami. Ajar kami juga Tuhan untuk dengar-dengaran ketika Tuhan menegur kami ya Bapa, saat kami berada di jalan yang salah, supaya kami boleh bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan ya Bapa. Kalau kami saat ini masih mengalami pandemi virus corona, bahkan dari data yang ada, virus itu belum hilang, belum berkurang, bahkan bermutasi menjadi lebih berbahaya lagi ya Tuhan. Berkatilah semua rakyat Indonesia, warga DKI, supaya mereka sadar untuk menjaga diri mereka, untuk tidak tertular virus ataupun menularkan virus corona dengan melakukan protokol yang ketat ya Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sadarkan mereka ya Tuhan untuk menjaga kehidupan mereka, untuk bersama-sama berusaha memutuskan mata rantai penyebaran dari virus corona. Sekali lagi Tuhan urapi Bapak Jokowi dan semua pejabat pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Tuhan beri hati hamba bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan karuniakan hikmat dan bijaksana untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang baik dan tepat bagi keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan dari rakyat ini. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja boleh semakin bersatu. Dan di masa pandemi ini gereja boleh terus memberitakan Injil melalui media apa saja ya Tuhan. Bukan menjadi terpecah-pecah Tuhan, tetapi biarlah gereja boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kesulitan, keterpurukan, sehingga orang-orang lain boleh melihat Kristus melalui pelayanan gereja ini, tidak saja kepada para jemaatnya, tetapi juga kepada masyarakat sekitar. Kami juga mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan bagi gerejamu, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Tuhan pimpin terus, jangan biarkan kami terlena ya Tuhan di dalam kesibukan kami masing-masing. Berkati hamba ya Tuhan sebagai gembala, dan juga pendeta Yosua dan pendeta Horas sebagai wakil gembala, supaya kami mempunyai hati hamba yang tunduk kepada Tuhan dan mau dengan rendah hati melayani Tuhan dan jemaat-Mu. Dan juga semua para majelis dan pengurus, Tuhan karuniakan roh yang menyala-nyala dan kesadaran bahwa ini adalah saatnya bagi mereka untuk membuktikan cinta dan kasih mereka kepada Tuhan dengan aktif melayani jemaat di gereja ini. Hamba juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada.
Mereka yang dalam keadaan sakit, baik yang sudah mengalami sakit ataupun yang sedang didiagnosa sakit. Hamba tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tapi Tuhan, rambut di kepala kami pun Engkau tahu. Dan hamba percaya Engkau mengetahui mereka semua. Tiliklah mereka saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan, dengar doa dan seruan mereka, mohon kesembuhan dari Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dengan memberikan kesembuhan bagi mereka, menuntun langkah mereka kemana mereka harus pergi untuk terapi penyembuhan mereka. Mereka juga yang sudah Engkau berikan kesembuhan dan saat ini dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Terlebih-lebih iman dan rohani mereka, Roh Kudus yang terus memperbaharui sehingga boleh terpelihara dengan baik. Hati mereka boleh terus bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan yang mereka hadapi. Bapa dalam surga, hamba juga mau berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Rasuli Indonesia Berkat, maksudku Gereja Rasuli Indonesia, Sinode Pusat maupun GRI di seluruh Indonesia. Berkati setiap gembala dan hamba-hamba Tuhan, beri kesatuan hati, beri hati hamba, sehingga di dalam pelayanan mereka, misi Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hati kami masing-masing, boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Bapa, hidup kami sepanjang hari ini dan seterusnya, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami hanya mau bersandar kepada Tuhan dan firman. Roh Kudus kuatkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu, angkat tanganmu, mengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa kita, serta cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sehingga engkau ditemukan di dalam keadaan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Sampai jumpa di dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.